para penggemar dan pencinta buku yang berbahagia. Mari kali ini kita simak bersama sebuah buku yang berjudul Homo Deus. Jadi buku ini merupakan buku yang ditulis oleh seorang sejarawan, yaitu Profesor Yuval Noah Harari, yang sebelumnya juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Sapiens. Jadi kedua buku ini yang nampaknya setelah dibaca adalah merupakan satu rangkaian. Jadi diawali dengan buku Sapiens, setelah itu dilanjutkan dengan buku Homo Deus. Keduanya merupakan buku bestseller internasional, yang dimana Homo Deus ini telah terjual lebih dari 4 juta kopi dan juga telah dikomentari oleh berbagai pakar dan tokoh dunia serta lembaga-lembaga dunia. Mari kita simak bersama. Pada bagian awal nampaknya buku ini merupakan persembahan dari sang profesor kepada sang guru, karena ada halaman khusus rupanya di sini. Saya bacakan, bunyinya seperti ini: untuk guruku S.N. Goenka 1924-2013 yang mengajarkanku bermacam hal penting dengan penuh cinta. Ini sepertinya adalah persembahan sang profesor kepada sang guru. Selanjutnya pada halaman daftar isi dapat kita lihat di sini ada bagian terkait dengan agenda baru umat manusia. Ini adalah bagian pengantar. Kemudian bagian isi ada 3 bagian, 3 segmen. Yang pertama adalah Homo sapiens menaklukkan dunia. Yang kedua adalah Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Dan bagian ketiga, Homo sapiens kehilangan kendali. Kita mulai dari bagian yang pengantar, yaitu agenda baru umat manusia. Alinea pertama, saat fajar milenium ketiga merekah, kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya, dan mengucak-ngucak kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Wah, ini sebuah pembukaan yang cukup puitis dari sang profesor. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Ah, semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi, dan membuka buku harian. Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Alinea kedua. Selama ribuan tahun, jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. 3 hal yang ada di puncak daftar di sini disebutkan: kelaparan, wabah, dan juga perang. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, dan santa, dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial, tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan, atau karena alam kita yang memang belum sempurna, dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Alinea yang ketiga. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang.
Tentu saja masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "Ya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna." Atau, "Takdir Tuhan sudah terjadi." Namun, ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyelidik dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil, bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang yang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular. Dan lebih banyak orang yang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan juga penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Di sini sang profesor menyajikan beberapa argumen dan pendapat bahwa situasi sudah banyak mengalami situasi yang terbalik. Kalau dulu banyak orang meninggal karena kelaparan, sekarang justru karena kelebihan makanan. Tentu yang dimaksud ini adalah makanan-makanan yang kurang sehat. Baik, saya lanjutkan lagi di alinea berikutnya. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmik sejarah manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia? Tanda tanya sih. Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya. Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis? Apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Nah, ini tanda tanya. Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Dua kekuatan baru, bioteknologi dan teknologi informasi. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ada dan luar biasa naif atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari 2 US sehari? Tanda tanya. Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika? Atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal ini,
Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21, sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang. Kita lanjutkan memasuki halaman 3, yaitu pada bagian garis kemelaratan biologi. Mari mulai dengan kelaparan, yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk kemanusiaan. Hingga belum lama berselang, sebagian besar manusia benar-benar hidup di tubir garis kemelaratan biologis, yang di bawahnya orang-orang tunduk kepada gizi buruk dan lapar. Satu kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi satu keluarga atau satu desa sekaligus. Jika hujan lebat menghancurkan panen gandum Anda atau perampok menjarah kambing ternak Anda, maka Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan kelaparan sampai mati. Nasib buruk atau kebodohan pada tingkat kolektif mengakibatkan bencana kelaparan massal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir atau India abad pertengahan, bukan hal yang aneh bila 5-10% populasi musnah. Persediaan makanan menyusut, transportasi terlalu lambat dan mahal untuk mengimpor makanan yang cukup, dan pemerintah terlalu jauh serta lemah untuk memberi bantuan pada masa itu. Bukalah buku sejarah manapun dan Anda sangat mungkin menjumpai catatan-catatan mengerikan populasi yang dilanda kelaparan, dibuat gila oleh kelaparan. Pada April 1664, seorang pejabat Prancis di kota Beauvais menggambarkan dampak kelaparan dan melonjaknya harga-harga makanan dengan mengatakan bahwa wilayah kekuasaan kini berisi jumlah tak terhitung jiwa-jiwa miskin, lemah akibat kelaparan dan kemelaratan, dan sekarat karena kekurangan dan karena tak punya pekerjaan atau kedudukan. Mereka tak punya uang untuk membeli roti. Untuk sedikit memperpanjang hidup dan sesuatu untuk mengatasi kelaparan, kaum miskin ini mengkonsumsi makanan kotor layaknya kucing, juga sisa-sisa daging dari kuda yang dikuliti dan dilempar ke tumpukan kotoran. Yang lain mengkonsumsi darah yang mengalir saat sapi atau kerbau disembelih, dan jeroan yang dibuang para juru masak ke jalan. Orang-orang miskin yang malang lainnya masak jelatang dan rumput atau akar rempah-rempah yang mereka rebus dengan air. Halnya selanjutnya, pemandangan serupa terjadi di seluruh Prancis. Cuaca buruk melumatkan panen di seluruh kerajaan itu selama beberapa tahun sebelumnya, sehingga sampai dengan musim semi 1694, lumbung-lumbung pangan menjadi kosong melompong. Orang-orang kaya mematok harga tinggi gila-gilaan untuk apapun yang makanan yang bisa mereka timbun, dan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. Sekitar 2,8 juta orang Prancis, yakni 15% populasi, mati kelaparan antara 1692 sampai 1694. Sementara Raja Louis ke-14 menghabiskan waktu bersama para gundiknya di Versailles. Dan tahun berikutnya, 1695, bencana kelaparan melanda Estonia. Wah, ini bergeser rupanya ya. Setelah Prancis,
Di sini sang profesor mengajak kita menyusuri jejak sejarah Estonia. Pada 1696 giliran Finlandia. Jadi Estonia, Finlandia, di mana 1/4 sampai 1/3 populasi mati. Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1698. Sebagian distriknya kehilangan hingga 20% penduduknya. Begitu dahsyatnya kelaparan ini melanda berbagai negara, berbagai wilayah. Alinea selanjutnya. Sebagian besar baca mungkin tahu bagaimana rasa saat harus tidak makan siang karena puasa atau alasan keagamaan, atau ketika Anda hidup selama beberapa hari dengan hanya mengonsumsi larutan sayur sebagai bagian dari diet baru yang hebat. Namun, bagaimana rasanya kalau Anda belum makan sama sekali selama beberapa hari dan tak punya gambaran di mana bisa mendapatkan sepotong makanan? Tanda tanya. Kebanyakan orang kini tidak pernah mengalami siksaan mengerikan ini. Para leluhur kita, sangat tahu rasanya. Mereka menangis kepada Tuhan. Tanda petik, bebaskanlah kami dari kelaparan. Hanya itulah yang ada dalam pikiran mereka. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, perkembangan teknologi dan ekonomi politik telah menciptakan jaring pengaman yang semakin kuat, yang memisahkan manusia dari garis kemelaratan biologis. Kelaparan massal memang masih melanda dari waktu ke waktu, tetapi semua itu pengecualian dan hampir selalu disebabkan oleh politik manusia. Ketimbang bencana alam, tidak ada lagi bencana kelaparan alamiah di dunia. Yang ada hanyalah bencana kelaparan politik. Jika orang-orang Suriah, Sudan, atau Somalia mati kelaparan, itu karena sebagian politisi menginginkannya. Di sebagian besar planet ini, sekalipun seorang kehilangan pekerjaan dan semua harta miliknya, maka dia tak mungkin mati karena kelaparan. Skema asuransi pribadi, badan-badan pemerintah, dan NGO mungkin saja tidak menyelamatkannya dari kemiskinan, tetapi mereka akan memberinya kalori harian yang cukup untuk bertahan. Pada tingkat kolektif, jaringan perdagangan dunia mengubah keringan dan banjir menjadi peluang bisnis dan mampu mengatasi kelangkaan pangan dengan cepat dan murah. Bahkan saat perang, gempa bumi, atau tsunami meluluh lantahkan seluruh negara, upaya-upaya internasional biasanya berhasil dalam mencegah bencana kelaparan. Meskipun jutaan orang masih kelaparan setiap hari, di sebagian besar negara sangat sedikit orang yang benar-benar mati kelaparan. Kemiskinan memang menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, dan gizi buruk memperpendek angka harapan hidup bahkan di negara-negara terkaya di muka bumi. Di Prancis misalnya, 6 juta orang, sekitar 10% populasi mengalami kerawanan nutrisi. Mereka bangun pada pagi hari tanpa tahu apakah mereka punya sesuatu untuk dimakan siang. Mereka sering tidur dalam kelaparan, dan nutrisi yang benar-benar mereka peroleh tak seimbang dan tak sehat. Banyak tepung, gula, dan garam. Nah, ini yang sering disebutkan sebagai 3G. Jadi G pertama adalah garam, G kedua adalah gula, G ketiga adalah goreng. Di sini ya, goreng itu ya bagian-bagian yang berlemak.
Kita lanjutkan membaca. Dan tak cukup protein serta vitamin. Meski demikian, kerawanan pangan bukanlah bencana kelaparan, dan Prancis pada abad ke-21 bukanlah Prancis pada tahun 1694. Bahkan di perkampungan paling kumuh Beauvais atau Paris, orang tidak mati karena tidak punya makanan. Transformasi yang sama terjadi di sejumlah negara lain, terutama sekali Kuba. Selama ribuan tahun, bencana kelaparan mengintai setiap rezim Cina sejak Kaisar Kuning sampai Komunis Merah. Selama beberapa dekade, Cina menjadi kata ungkapan untuk kekurangan pangan. Puluhan juta orang Cina mati kelaparan saat lompatan besar ke depan, dan para ahli secara rutin meramalkan bahwa masalahnya akan menjadi semakin parah. Pada tahun 1974, Konferensi Pangan Sedunia yang pertama diselenggarakan di Roma, dan kepada para delegasi disajikan skenario kiamat. Mereka diberitahu bahwa tidak mungkin bagi Cina untuk memberi makan 1 miliar penduduknya, dan negara paling padat penduduk itu sedang menuju bencana. Ini prediksi ini pada tahun 1974 bahwa Cina diperkirakan akan kekurangan pangan. Faktanya, Cina menuju keajaiban ekonomi terbesar dalam sejarah. Sejak 1974, ratusan juta orang Cina sudah dientaskan dari kemiskinan, dan meskipun ratusan juta orang lainnya masih menderita karena kekurangan pangan dan gizi buruk, untuk kali pertama yang terekam dalam sejarah, Cina kini bebas dari bencana kelaparan. Wah, mulai dapat teratasi yang namanya kelaparan. Jelas di sebagian besar negara masa kini, kelebihan makanan telah menjadi masalah yang jauh lebih buruk ketimbang bencana kelaparan. Pada abad ke-18, Marie Antoinette disinyalir menasihati masa yang kelaparan dengan mengatakan jika mereka kehabisan roti, mereka harus makan kue. Kini kaum miskin secara harfiah mengikuti nasihat ini, sementara para penduduk kaya Beverly Hills makan salad selada dan tahu kukus dengan biji gandum. Di perkampungan kumuh dan perkampungan minoritas miskin (ghetto), orang-orang miskin melahap kue Twinkie, camilan ala Cheetos, hamburger, dan pizza. Pada tahun 2014, lebih dari 2,1 miliar orang kelebihan berat badan. Coba bandingkan dengan 850 juta orang yang menderita gizi buruk. Setengah dari populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada tahun 2030. Saya ulangi membaca di sini. Setengah dari populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada tahun 2030. Pada tahun 2010, kelaparan digabung dengan gizi buruk membunuh sekitar 1 juta orang, sedangkan obesitas membunuh 3 juta orang. Wah, lebih banyak ternyata ini. Ya, kita masuki bagian armada perang di halaman 6. Saya izin minum sebentar. Setelah kelaparan, musuh besar kedua kemanusiaan adalah wabah dan penyakit menular. Kota-kota sibuk yang dihubungkan oleh arus tiada putus pedagang, pejabat, dan peziarah menjadi alas tumpuan peradaban manusia sekaligus menjadi lahan tumbuh ideal patogen.
Akibatnya orang menjalani kehidupan seperti di Athena kuno atau Florencia abad pertengahan, karena tahu bahwa mereka mungkin jatuh sakit dan mati pekan berikutnya, atau bahwa epidemi mungkin tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh keluarga dalam sekali sambar. Wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam meletup pada dekade 1330 di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Dari sana, dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati, lebih dari 1/4 populasi Eurasia di Inggris, dan 4 dari 10 orang mati, dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Ada sebuah gambar di sini bagaimana kelihatan kotanya ini kondisinya banyak orang bergelimpangan kelihatan di sini. Dengan penjelasan di bawah gambar, masyarakat abad pertengahan mempersonifikasi maut hitam sebagai kekuatan iblis mengerikan yang melampaui kendali atau pemahaman manusia. Jadi maut hitam ini disebutkan karena kekuatan iblis. Halaman 8. Kota Florencia kehilangan 50.000 dari 100.000 penduduknya. Jadi setengah yang hilang di sini. Pejabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu. Selain menyelenggarakan doa-doa, prosesi massal karena mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan penyebaran epidemi, apalagi untuk menyembuhkan korbannya. Sampai dengan era modern, manusia menyebut penyakit sebagai akibat dari udara buruk, setan jahat, dan dewa yang marah, dan tidak mencurigai keberadaan bakteri serta virus. Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri, tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air bisa berisi satu armada penuh predator mematikan. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Tanpa disadari oleh para penjajah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90% populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Halaman 8 ada gambar biang kerok yang sesungguhnya ada si Jasatenic Bacteria Yersinia pestis. Ini gambarnya. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu, Francisco de Eguiola, membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di suatu tempat di antara triliunan sel dalam tubuhnya berdetak satu bom waktu biologis, virus cacar smallpox
Setelah Francisco mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya. Akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota Cempolan. Dia menulari para anggota keluarga yang kemudian menulari tetangga-tetangganya. Dalam 10 hari, Cempolan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Cempolan ke kota-kota terdekat. Setelah satu demi satu kota takluk pada wabah itu, gelombang-gelombang baru pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Itu dahsyatnya penyebaran cacar pada zaman itu. Kita baca lagi. Masyarakat Maya di semenanjung Yucatan meyakini bahwa 3 dewa jahat, Expet, Ujankak, dan Sojakak, terbang dari desa ke desa pada malam hari, menulari orang-orang dengan penyakit itu. Nah, ini pendapat masyarakat Maya ini, bahwa ini disebabkan oleh kemarahan 3 dewa. Pada masyarakat suku Aztec menyebutnya sebagai ulah dewa Tezcatlipoca dan Kipetotec. 2 dewa ini pada masyarakat Aztec. Atau mungkin sihir hitam orang-orang kulit putih. Para pendeta dan dokter diminta pendapat. Mereka menyarankan berdoa, mandi air dingin, melumuri tubuh dengan bitumen, dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Tak ada gunanya. Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan dan tak seorang pun berani mendekati untuk menguburkannya. Banyak keluarga lenyap dalam beberapa hari dan pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa pemukiman, setengah populasi musnah. Pada September 1520 wabah sudah mencapai lembah Meksiko dan pada bulan Oktober memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztec. Tenochtitlan, sebuah kota metropolitan megah berpenduduk 250.000 jiwa, dalam kurun 2 bulan. Sedikitnya sepertiga penduduk musnah, termasuk Kaisar Aztec Cuitlahuac. Sementara pada